Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifari Johari Ajri sebagai Ketua di kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan memperkenalkan anggota saya diantaranya, yaitu Raffi Azikri sebagai penanggung jawab eksperimen, Salsa Nabila sebagai pemapar tujuan dan landasan teori, Aryo Giri memaparkan alat dan bahan, Dilan Mas Daini memaparkan kesimpulan, Harsi Cahya menjelaskan langkah kerja, dan Najwa Kirani menjelaskan pertanyaan analisis dari tabel pengamatan. Next, ke slide selanjutnya. Abstrak. Sebenarnya penelitian kita ini bertujuan untuk apa sih? Penelitian kita itu bertujuan untuk melihat pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah pada kacang hijau. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data berupa ketinggian batang dari kacang hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung pada pertumbuhan batang. Penyinaran terhadap pertumbuhan batang kacang hijau dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dengan menggunakan sinar matahari, sinar lampu rumah, dan tanpa cahaya. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan batang kacang hijau yang disinari lampu rumah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan batang kacang hijau yang disinari sinar matahari. Akan tetapi, batang kacang hijau yang disinari sinar lampu rumah lebih pucat dan mudah goyah dibandingkan dengan batang kacang hijau yang disinari matahari. Terlihat lebih segar dan kokoh. Adapun kacang hijau yang tidak diberikan penyinaran, daunnya tipis, berwarna pucat, dan batangnya melengkung tidak kokoh. Saya membuat kata kuncinya kacang hijau, intensitas cahaya, sinar matahari, dan sinar lampu rumah. Next, yaitu garis besar. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau, yang diantaranya yang pertama yaitu tujuan landasan teori, yang kedua alat dan bahan yang digunakan dan langkah kerja, yang ketiga eksperimen sampel A, yang keempat eksperimen sampel B, yang kelima eksperimen sampel C, yang keenam tabel hasil penelitian dan penjelasan, dan yang ketujuh jawaban pertanyaan dan kesimpulan. Next, yaitu tujuan yang akan disampaikan oleh Salsa. Silakan. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau dan landasan teori. Dan berlandaskan teori, pertumbuhan dan perkembangan selalu berjalan bersamaan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke posisi semula. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang terdiferensiasi, memiliki bentuk khusus, dan terspesialisasi memiliki fungsi spesial. Potensi biji untuk tumbuh menjadi individu baru yaitu embrio dan cadangan makanan. Embrio terdiri dari radikula, plumula, epikotil, dan hipokotil. Pertumbuhan dan perkembangan diawali oleh proses perkecambahan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio saat berkecambah umumnya adalah radikula, tumbuh dan berkembang menjadi akar. Selanjutnya, plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan daun. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan tanaman antara lain ialah gen atau kumpulan materi genetik pembawa sifat yang diwariskan, dan hormon atau senyawa organik yang disintesis pada bagian tertentu di suatu tumbuhan, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain tumbuhan. Faktor eksternal meliputi oksigen, air, kadar garam, suhu, kelembapan, serta cahaya. Cahaya merupakan unsur faktor eksternal terpenting. Cahaya sangat mempengaruhi proses terjadinya fotosintesis, namun pada kecambah, sinar matahari dapat menghambat proses pertumbuhan. Kaitannya dengan karakteristik mekanisme kerja dari hormon auksin yang terurai oleh cahaya dan aktif di saat yang gelap.
Next, yaitu alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Aryo. Silakan Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan alat dan bahan. Yang alat pertama adalah sebagai medium tempat penyimpanan tanah. Alat kedua benang dan jarum sebagai pengukuran dan melubangi gelas agar air tidak tertahan. Lalu sendok, media memasukkan tanah. Selanjutnya air dan tanah sebagai media pertumbuhan. Selanjutnya spidol dan penggaris, memberikan label dan pengukuran. Yang selanjutnya kardus, media tempat penyimpanan eksperimen tanpa cahaya, dan wadah tempat merendahkan biji-biji kacang hijau. Tempat merendah biji kacang hijau, media eksperimen. Next, ke slide berikutnya yaitu langkah kerja yang akan disampaikan oleh Arsy. Silakan Arsy. Langkah kerjanya, pertama menyiapkan semua alat dan bahan, lalu rendam biji kacang hijau pada wadah selama kurang lebih 120 menit. Pilih biji kacang hijau yang bagus, berisi, dan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Buatlah grafik rata-rata kecambah kacang hijau. Buatlah kesimpulan tentang kecepatan tumbuh kembang kecambah. Baik, mungkin untuk prosedurnya bisa teman-teman baca. Atau mungkin boleh saya tambahkan langkah yang ketiga yaitu pasang label pada gelas mineral yang disiapkan, diantaranya label A, label B, dan label C. Kemudian lubangi gelas mineral menggunakan paku atau pisau dengan jumlah dan ukuran yang sama. Yang keempat, masukkan tanah dengan takaran yang sama pada 3 gelas mineral yang sudah dilubangi. Yang kelima, kemudian masukkan 5 biji kacang pada tiap-tiap gelas mineral tersebut. Kemudian siram dengan air sebanyak 2 sendok makan sehari 1 kali di jam yang sama. Kemudian letakkan di tempat yang sesuai dengan label yang sudah ditempati pada gelas. Setelah itu cermati perubahan yang terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Ukurlah tinggi kecambah menggunakan benang, mengikuti alur struktur kecambahnya, kemudian setarakan dengan penggaris dan catatlah hasil pengukuran yang didapat dari semua kecambah pada masing-masing cup di tempat yang berbeda. Lalu catat pada kolom pengamatan. Kemudian di hari ke-7 hitunglah rata-rata tinggi kecambah secara keseluruhan untuk tiap percobaan, dan yang terakhir buatlah grafik rata-rata kecambah kacang hijau, buatlah kesimpulan tentang kecepatan tumbuh kembang kecambah. Next yaitu eksperimen yang akan disampaikan oleh Raffi. Silakan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan eksperimen A, eksperimen B, dan eksperimen C. Eksperimen A pada hari ke-1 radikula sudah muncul. Pada hari kedua tidak terjadi perkembangan tumbuhan dan tanah sangat kering sebelum disiram. Hari ketiga tambah tumbuh sekitar 1,5 cm dan belum terjadi perpanjangan hipokotil. Hari keempat kecambah tumbuh menjadi 5 cm sudah mulai memasuki tahap indisi. Hari kelima kecambah tumbuh menjadi 6 cm dan baru muncul perkembangan plumulanya. Pada hari ke-6, kecambah tumbuh menjadi 8 cm dan plumulanya masih dalam tahap perkembangan yang lambat. Pada hari ke-7, kecambah tumbuh menjadi 8,5 cm dan plumulanya sudah berkembang secara pesat dengan menunjukkan munculnya titik daun berwarna hijau. Eksperimen B, pada hari ke-1, radikula sudah muncul dan belum terjadi perpanjangan pada hipokotil. Pada hari kedua, kecambah tumbuh menjadi 5,5 cm dan sudah mulai memasuki tahap indisi. Pada hari ketiga, kecambah tumbuh menjadi 7 cm dan sudah terjadi pengembangan plumula. Pada hari keempat, kecambah tumbuh menjadi 11 cm dan plumula berkembang lebih besar. Pada hari kelima,
Cabang tumbuh menjadi 17 cm dan akar sudah mulai menjalar dan pelumulanya juga sudah berkembang lebih besar. Pada hari ke-7, cabang tumbuh menjadi 20,6 cm, semua biji sudah tumbuh dan kondisi pelumula menjadi hijauan. Pada hari ke-7, cabang tumbuh menjadi 25 cm dan pucuk daunnya sudah muncul dan terlihat berwarna hijauan. Eksperimen C. Pada hari ke-1, radikula sudah muncul dan belum terjadi perpanjangan pada hipokotil. Pada hari kedua, cabang tumbuh menjadi 5 cm dan sudah mulai memasuki tahap indisi. Pada hari ketiga, cabang tumbuh menjadi 8 cm dan sudah terjadi pengembangan plumula. Hari keempat, cabang tumbuh menjadi 13 cm dan akar sudah mulai menjalar serta pertumbuhan plumulanya berkembang lebih besar. Hari kelima, cabang tumbuh menjadi 18 cm, akarnya menjalar lebih luas dan plumula berkembang lebih besar. Pada hari ke-6, cabang tumbuh menjadi 23,5 cm dan kondisi plumula lebih kekuningan dari kondisi sampel B. Pada hari ke-7, cabang tumbuh menjadi 31 cm, hipokotil yang layu dan pucuk daunnya sudah muncul dengan warna hijau kekuningan. Next yaitu tabel pengamatan. Nah, kaitan dengan matematika yaitu penyajian data statistika. Didapatkan tabel pengamatan untuk pertumbuhan kacang hijaunya seperti berikut. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ketujuh. Dan kami juga menambahkan rata-rata atau istilahnya mean, kemudian nilai tengah, median, dan nilai yang sering muncul atau modus. Nah, kira-kira perhitungannya bagaimana sih? Perhitungannya ada di next selanjutnya, yaitu lampiran perhitungan. Jadi, kelompok kami telah menghitung bahwa untuk mencari mean pada kasus ini, yaitu yang pertama, saya buat rumusnya menjadi X bar sama dengan hasil data pengamatan per jumlah hari, di mana hasil data ini disesuaikan dengan sampelnya. Misalkan sampel A pertumbuhannya hari pertama 0, hari kedua 0, hari ketiga 1,5, hari keempat 5, hari ke-6 6 cm, hari ke-6 8 cm, dan hari yang terakhir 8,5 cm. Nah, kami jumlahkan dan dibagi 7. 7 sesuai dengan jumlah harinya, yaitu selama 1 minggu. Dan didapatkan mean untuk sampel A sebagai 4,14 cm. Dan seterusnya perhitungannya sama. Pada sampel B dan sampel C juga hasilnya sama. Hasil perhitungannya sama seperti pada sampel A. Kemudian median. Median, saya membuat rumus untuk menghitung data ganjil sebagai ME sama dengan XN plus 1 per 2, kemudian data genap ME sama dengan XN per 2 plus XN plus 1 per 2 dibagi 2. Nah, N di sini keterangannya sebagai apa? N di sini keterangannya sebagai hitungan per minggu atau jumlah hari. Nah, karena data yang kami hitung atau merujuk pada SKS hanya seminggu, berarti kami menggunakan rumus yang data ganjil karena jumlah harinya yaitu 7, yang dimana bahwa kita tahu bahwa 7 itu adalah bilangan ganjil. Kemudian modus yang terakhir, nilai yang sering muncul yang biasa kita kenal. Nah, untuk mencari modus, di sini ada yang unik. Untuk sampel A itu didapatkan modusnya 0, di mana angka 0 lebih banyak, lebih dominan ya di sampel A. Namun di sampel B dan sampel C itu tidak memiliki modus karena angkanya tidak ada yang mirip. Next, ke slide berikutnya yaitu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Najwa Kirani. Silakan. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan analisis terkait di poin F LKS. Di antaranya yaitu pertanyaan pertama tentang
menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari percobaan tersebut? Jawabannya variabel bebas itu ada tanah, kualitas biji kacang hijau, dan media. Variabel terikat itu biji kacang hijau. Variabel kontrol ada air dan cahaya matahari. Pertanyaan kedua, apakah pada percobaan kalian terlihat adanya pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Jelaskanlah. Dari yang terlihat pada percobaan kami, perbedaan dari masing-masing label mulai terlihat pada hari ketiga, di mana hanya sampel B dan C saja yang telah tumbuh lebih dari 5 cm dan sudah mulai muncul pelumulanya masing-masing. Sedangkan yang A baru muncul akarnya setelah tanahnya mengalami kekeringan karena terpapar sinar matahari. Pertanyaan ketiga, apakah pada percobaan kalian terlihat adanya kasus etiolasi? Jelaskanlah. Jawabannya pada sampel B, pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga lemah. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap cenderung bengkok, tetapi batangnya sangat kuat dan warnanya hijau, karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Pada sampel C, karena pertumbuhan tanaman di tempat gelap yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan biasanya, yang menyebabkan tanaman tumbuh lebih cepat dan tinggi, namun lebih pucat karena kekurangan klorofil lebih tipis, rapuh, daun menjadi lancip, dan belum melebar. Pertanyaan keempat, berdasarkan percobaan kalian, benarkah konsep yang menyatakan bahwa cahaya matahari menghambat pertumbuhan? Apakah hambatan tersebut menyebabkan kematian tumbuhan? Jelaskanlah bentuk hambatan yang nampak. Dari yang terlihat pada percobaan kami, hambatan yang terjadi hanya pada sampel A, yang mana setelah 3 hari baru tumbuh akarnya, sementara sampel B dan C setelah 3 hari telah berkembangnya akar dengan hipokotil sepanjang 11 dan 13 cm. Yang mana masing-masing sampel pelumulanya telah berkembang juga. Itu terjadi dikarenakan tumbuhan dapat tumbuh di daerah yang tidak terkena cahaya matahari, akan tumbuh lebih cepat karena aktifnya hormon auksin pada daerah meristem apikal. Kolerasi hormon. 1. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Yang kedua, pertumbuhan kacang hijau di tempat yang remang-remang. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Filan. Silakan Filan. Kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, remang, dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar, berwarna hijau. Sedangkan biji kacang hijau di tempat remang-remang, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etiolasi. Daunnya tipis dan batang melengkung, tidak kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, daunnya tipis, berwarna pucat, dan batang melengkung, tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Baik, terakhir ke penutupan